PT Annaba Internasional Cabang Sidenren Rapang kembali menggelar manasik haji kepada calon jemaah haji khusus di kantor PT Annaba Internasional Cabang Sidenren Rapang, Jalan Poros Rapang Pangkajene, tepatnya di Jalan Angkatan 66 nomor 134 Kelurahan Kadiri, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sabtu 17 Februari 2024. Manasik ini merupakan putaran kedua dengan materi kebijakan pemerintah dalam perhajian dan umrah oleh Kasih Haji dan Umrah Kantor Kemenak Kabupaten Sidenren Rapang, Ustadz Haji Muhammad Syairin SAG MA. Kasih Haji dan Umrah Kantor Kemenak Kabupaten Sidenren Rapang, Ustadz Haji Muhammad Syairin SAG MA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan kebijakan pemerintah dalam perhajian dan umrah didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pemberangkatan haji, yakni pembinaan haji, pelayanan kesehatan, dan perlindungan kepada jemaah. Ia juga menyampaikan untuk kuota haji Kabupaten Sidenren Rapang, haji reguler sebanyak 239 orang, 10 orang lansia, 21 tambahan, cadangan 77 orang, dan rencananya jemaah haji Kabupaten Sidrap terbagi dalam 2 kloter yang akan diberangkatkan pada kloter awal dan juga kloter akhir. Saya selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Agama Kota Rapang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pemberangkatan haji dan umrah itu pertama didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini dikatakan bahwa semua pemberangkatan itu harus dimulai oleh pemerintah. Dalam hal ini terutama dengan haji reguler, haji BYK atau penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan ditambah dengan kegiatan umrah. Adapun yang disampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait haji ada 3 untuk tujuan utama untuk pemberangkatan haji itu dalam pembinaan haji. Yang pertama adalah pembinaan haji. Jadi setiap jemaah haji itu harus memperoleh pembinaan manasik haji. Baik apakah jemaah haji reguler ataukah haji jemaah haji khusus. Yang kedua harus pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan. Jadi setiap jemaah haji itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang akan berangkat maupun juga jemaah haji umrah. Artinya pemberangkatan umrah itu artinya jemaah yang terdaftar yang mempunyai izin dari Kementerian Agama untuk merekatkan umrah maupun haji khusus. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada jemaah. Jadi kebijakan pemerintah yang 3 utama ini adalah merupakan tujuan utama untuk pelaksanaan ibadah haji. Terus kebijakan terakhir dengan untuk pemberangkatan haji reguler, bahwa pemberangkatan haji reguler ini itu kota yang diberikan kepada Indonesia itu sebanyak kurang lebih 241.000 lebih. Nah, itu terbagi ke dalam 221 lebih untuk haji reguler dan 19.000 lebih untuk haji khusus. Adapun pemberangkatan jemaah haji untuk tahun ini besaran biaya sesuai dengan hasil keputusan Penja DPR RI, hasil keputusan pemerintah dengan persetujuan DPR itu kurang lebih 93 juta. Dan yang dibayar oleh jemaah kurang lebih 56 juta lebih. Itu hitungan rata-rata tergantung dari embarkasi masing-masing. Karena setiap embarkasi berbeda. Saya kasih contoh, kalau embarkasi Aceh mungkin sekitar 56. Kalau embarkasi Makassar itu mungkin sekitar 6 bulan dibayar oleh jemaah. Dan sisanya itu dibayar oleh pemerintah, yaitu dari nilai manfaat sebanyak 30 juta lebih. Jadi ongkos jemaah haji sebetulnya itu yang disepakati adalah 93 juta. Makanya untuk haji reguler itu yang dibayar hanya kurang lebih 53 juta sampai 60 juta. Dan yang terakhir kami sampaikan bahwa kami memastikan kepada para masyarakat, kepada masyarakat umum bahwa ketika kita mau naik umrah atau naik haji harus mendaftarkan diri kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama khusus haji reguler, dan mendaftar kepada haji khusus kepada travel yang sudah terdaftar. Yang kedua adalah kalau kita ada masyarakat yang ingin melaksanakan umrah, terlebih dahulu harus memastikan bahwa travel itu ada terdaftar atau tidak. Kenapa? Karena banyak pemberangkatan umrah itu diberangkatkan oleh travel yang tidak berizin. Sekarang ini pemerintah menunjukkan bagaimana mengawasi, mengendalikan kepada travel yang ingin berangkat, diupayakan bahwa yang memberangkatkan umrah itu jemaah adalah travel yang resmi.
Untuk kota Kabupaten Sidrap sendiri Ya. untuk tahun ini seperti apa? Untuk kota sementara untuk Kabupaten Sidenrapan, kami mendapatkan kuota untuk haji reguler itu sebanyak 239 orang, 10 orang lansia dan 21 untuk tambahan. Adapun untuk cadangan itu sekitar 77. Jadi untuk jumlah kuota yang akan siap diberangkatkan itu sebanyak 270 lebih. 270 lebih tambah nanti cadangan. Seperti tahun lalu, pemberangkatan Sidrap itu terbagi 2 kloter. Diberangkatkan di kloter awal 1 dan di kloter terakhir 43 untuk cadangan. Itu untuk reguler Pak Haji. Nah kalau mungkin alokasi untuk khusus apakah akan seperti apa? Kalau jamaah haji khusus itu karena pemberangkatan jamaah haji khusus itu dikelola sendiri oleh Trepal. Jadi seperti saya kasih contoh di Trepal An-Naba ini dia memberangkatkan jamaah haji kurang lebih 50. Itu dia mempunyai kewenangan tersendiri untuk haji khusus. Kementerian Agama hanya mengawasi dan memantau perkembangan antara jamaah haji khusus dan jamaah haji reguler. Sementara itu, Direktur PT An-Naba Internasional Cabang Sidenren Rapang Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC menyampaikan para calon jemaah umrah dan haji agar aktif dalam mengikuti manasik, agar segala sesuatu dalam pelaksanaan ibadah nantinya dapat lebih tertata dan maksimal dalam pelaksanaan ibadah yang berkualitas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tahap demi tahap, step by step, dalam rangka perhajian 2025 ini telah kita lakukan. Dan seperti pemirsa ketahui bahwa awal-awal sekali kita panggil jemaah yang diperkirakan masuk namanya, diistilahkan dengan sambut informasi haji. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu pertemuan pertama. Dilanjutkan kemudian kita pembukaan manasik haji, diundang semua yang sudah masuk namanya. Kemudian berikutnya kita juga sudah melaksanakan penerbitan paspor tepat ini juga, dan alhamdulillah Rabbil Alamin pada sore hari ini ada kegiatan manasik haji dan umrah, karena kita kumpul antara calon jamaah haji 2025 yang jumlahnya kurang lebih 50 dengan calon umrah yang akan kita berangkatkan pada bulan Maret yang akan datang. Jadi lebih ke umrah maduro daripada haji. Tetapi umrah hanya 13-14 hari, sementara haji itu nanti akan 30 hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami menganggap bahwa untuk calon umrah itu sendiri akan manasik 2 kali lagi ke depan baru berangkat. Sementara untuk haji masih ada beberapa pertemuan ke depan baru bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah insyaAllah. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada segenap warga masyarakat Sidenren Rapang dan sekitarnya, terutama yang bisa menyaksikan kegiatan ini, bahwa alhamdulillah Rabbil Alamin setiap kegiatan yang kita lakukan kita libatkan Kementerian Agama, pemerintah Kabupaten Sidenren Rapang, karena sekali lagi PT An-Naba Internasional tidak berjalan begitu saja tanpa didasari dengan dasar hukum, sehingga sejak tahun 2022 kita bergerak bersama dengan pemerintah. Kemudian beberapa tahun kemudian An-Naba Internasional resmi menjadi travel. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang datang di tempat ini untuk memberikan membuka dengan resmi PT An-Naba Internasional. Oleh karena itu, kepada segenap kaum muslimin muslimat Sidenren Rapang terlebih khusus ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, kami sarankan, kami ajak untuk bergabung dengan kami, karena kita punya slogan melayani Anda di dalam berhaji adalah merupakan kemuliaan bagi kami. Terlihat dalam kegiatan tersebut, pimpinan PT An-Naba Internasional Jakarta, pimpinan PT An-Naba Internasional Cabang Sidenren Rapang Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC, Kasih Haji dan Umrah Kantor Kemenak Kabupaten Sidenren Rapang Ustadz Haji Muhammad Syahiring SAG MA, para calon jemaah haji khusus 1445 Hijriah, para jemaah calon umrah Maret 2024, dan kru PT An-Naba Cabang Sidenren Rapang. Dari Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.